teman-teman. Perkenalkan, nama aku Lolibah Huzaifah Ahmad dari kelas 9G. Di sini aku sebagai host dan di sini juga kita akan berbincang-bincang santai bersama narasumber kita. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu kita. Gimana kalau kita kenalan dulu aja sama Aat sama tetehnya? Baik, perkenalkan ya, saya dari Mualimin Persis 3 Pamengpeuk. Nama saya Aksana Deksa. Kebetulan saya juga alumni dari MTS Persis 3 Pamengpeuk ini juga. Jadi ya kelas kalian juga. Halo semua, aku Azahwa Nabila Asmarani. Aku santri Mualimin Persis 3 Pamengpeuk kelas 11 dan aku juga alumni dari MTS Persis 3 Pamengpeuk ini. Oke, Aksena dan Tejahwa, kita di sini ngobrolin tentang agar tak terjebak pergaulan bebas yang mengenaskan. Langsung aja ya, gimana sih caranya agar tak terjebak pergaulan bebas yang mengenaskan itu? Kalau menurut saya, yang namanya pergaulan bebas itu bukan pergaulan teman atau yang di luar sana gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita telaah lagi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan bebas itu menunjukkan arti suatu pergaulan yang tidak layak gitu, yang menyimpang dari peraturan. Contohnya begadang. Nah, begadang juga itu sebenarnya pergaulan bebas gitu, karena keluar dari peraturan yang ditentukan gitu ya. Terus apa sih cara kita untuk agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas itu? Kalau menurut saya, kita bisa dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Apa sih dampak buruk, dampak negatif dari pergaulan bebas itu? Kan banyak ya, bisa dari mulai seks bebas, terus penyakit kelamin, terus kita jadi kecanduan obat-obatan, terus kita juga bisa HIV AIDS gitu ya, dan masih banyak lain. Kalau caranya mungkin kita bisa juga membuka obrolan antara anggota keluarga ya. Jadi jadikan keluarga itu untuk kita tempat bercerita lah, tempat rumah kita, jangan cari di luaran gitu. Terus juga yang paling penting mungkin kita dekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa join Mualimin juga ya. Supaya tidak Udah mungkin. Dari Tejahwa aja. untuk aku pribadi gitu, untuk agar tidak masuk kepada pergaulan bebas, aku mulai dari diri aku sendiri, yaitu internal. Aku membuat batasan-batasan untuk diri aku sendiri, atau biasa disebut boundaries ya. Nah, aku bikin aturan-aturan untuk diri aku sendiri, biar menjadi kayak aku jangan sampai melewati aturan itu, batasnya. Nah, aturan-aturan itu kemudian sama aku diterapkan kepada lingkungan aku atau pertemanan aku, sehingga aku kayak apa ya, kalau bahasanya mah kalau diajak aku masih bisa nolak gitu, karena aku punya aturan sendiri yang berhak apa mereka gitu mau bikin aku untuk keluar dari aturan yang aku bikin sendiri, bisa pakai mindset. Nah, terus yang kedua, karena kan nggak cukup ya dari diri aja sendiri, jadi aku bakal cari pergaulan atau pertemanan yang tidak toksik, alias membawa aku kepada selalu datang kebaikan. Nah, cara aku tahu itu pergaulan toksik atau bukan, aku tinggal lihat mereka aja dari sifat mereka terhadap keagamaan dan nilai moral. Nah, selanjutnya aku juga bisa dengan membayangkan, betul kata tadi Aksena, dampak dan akibat yang setelah apa yang terjadi setelah melakukan hal pergaulan bebas itu, yang bikin aku jadi takut untuk melakukan hal itu. Dan juga betul tadi mendekatkan diri selalu kepada Allah, dan juga diisi kegiatannya dengan hal-hal positif dan yang bisa membantu mengembangkan diri daripada senang-senang yang tidak tentu membuat kita kepada hal yang membuat kita lebih Ada tambahan mungkin dari Aksena?
Udah aja Bu? Udah. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya ya Teh A. Iya. Menurut AA sama Teteh, pencegahan apa agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Dan gimana solusinya untuk mengatasi masalah jika sudah terjerumus dalam pergaulan bebas? Sama-sama aja sih sebenarnya kayak yang tadi pertanyaan pertama. Nah kalau yang kedua, kalau udah terlanjur terjerumus, yang secara pribadi aku bakalan yang pertama tuh introspeksi diri dulu. Terus setelah itu dicari nih di mana aja benang khusus atau masalahnya di mana. Nah setelah aku cari, mundur lagi, ini kenapa bisa seperti ini gitu, lebih kayak cari kayak kenapa bisa Jadi tahu. Kenapa bisa jadi gitu? tahu seperti itu gitu, di mana kesalahan aku. Nah setelah itu aku perbaiki kesalahannya dengan mengganti dengan yang lebih baik. Seperti misal aku terjerumus kepada pergaulan bebasnya, kepada pertemanan yang toksis misal. Nah, aku ganti nih pertemanan yang toksik aku itu menjadi pertemanan yang lebih bisa membawa aku kepada hal baik dan mampu untuk membawa aku lebih berkembang. Nah, setelah itu baru ya kan kita kan setelah introspeksi pasti tahu lah ya kesalahan kita, wah pasti banyak banget. Nah dari itu langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sih kalau dari aku. Kalau menurut saya, sebenarnya kalau tadi cara agar tidak terjerumus kan udah. Kalau kita sudah terjerumus, yang pasti caranya yang pertama dan harus banget taubat ya, taubat kepada Allah, harus taubat kepada Allah. Soalnya kan ya gitu lah ya, azab Allah itu pedih ya. Betul. Ya semoga aja we, kalau misal emang ada yang terjerumus, emang harus ada orang yang berani mengingatkan gitu. Oh iya. Jadi emang sesama manusia itu kan, apalagi mukmin ya. Jadi kita itu emang harus saling mengingatkan gitu ya. Kalau misalnya ada teman kita yang terjerumus, kita juga harus mengingatkan. Meskipun emang ada rasa gak enak juga ada gitu ya, dalam selalu ada. Mungkin gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dimana jika ada teman dekat atau saudara kita sendiri dalam artian kita tidak enak untuk menegurnya, gimana sudut pandang AA sama Teteh dalam menghadapinya? Kesana dulu. Yang pasti kan tadi ya, saya bilang Gak enak harus ya rasa enak pasti gak enak ya, rasa gak enak itu pasti ada dia yang mengalami. Misalnya gini, gimana sih mau ngasih tahunya juga kan gak enak, misal mungkin dia lebih tua dari kita gitu ya. Yang pasti kita itu harus dekati dia gitu secara perlahan gitu. Kita itu dikasih tahu gitu, terus bisa jadi ajak dia ke majelis taklim ya, pengajian biar agak tobat gitu. Nah, tapi kalau misal emang kita udah ngasih tahu gitu, udah ajak dia ke pengajian, udah ya pokoknya udah segala hal lah kita lakuin. Ya kalau dianya masih nggak tobat gitu ya, masih ngelakuin hal-hal yang buruk itu, yang menyimpang, ya itu mah kehendak Allah ya, soalnya kan hidayah itu cuma dari Allah gitu. Habis itu doain aja. Paling kita cuma bisa doain gitu, walaupun itu teh kata Nabi kan itu seburuk-buruknya iman gitu, serendah-rendahnya iman. Oh yang Ya kita gak perlu ngerasa gagal gitu kalau udah ngasih tahu tapi dianya masih tetap gitu. Soalnya kan Nabi Nuh juga dia 950 tahun berdakwah tapi pengikutnya cuma dikit gitu mungkin. Jadi kalau dari aku, betul kata Aksena, kita harus ajak dia secara perlahan. Tapi untuk aku yang benar pribadi kan pertanyaannya teman dekat kita ya. Nah kita tuh bisa ajak ngobrol dia dulu, benar-benar cuma berdua gitu. Ajak ngobrol, terus ditanya secara perlahan, kamu kenapa ngelakuin hal ini, sehingga apa sih kayak mencari tahu gitu.
walaupun karena kepo ya, tapi kan bisa jadi kayak iya kan, jadi kita cari tahu dulu faktornya dia kenapa sampai bisa ngelakuin hal itu, karena kan teman dekat ya, jadi bisa curhat sedikit. Nah, setelah itu kita bisa kasih sedikit solusi dan membantu dia tuh pelan-pelan membuka mata kalau itu nggak baik gitu, secara perlahan aja kan, jangan sampai menghakimi. Sebetulnya kan dia tuh jadi tersinggung lah ya. Nah, setelah memberitahu mana yang seharusnya dia lakukan, lalu aku bantu dia untuk selalu konsisten pada hal-hal yang positif dan jangan sampai membiarkan dia kembali kepada hal yang buruk. Intinya mah saling ini ya, saling mengingatkan. Tapi kalau misalnya dia kayak tadi masih tetap ngelakuin hal itu mah kembali lagi kepada pilihan dia, karena kita kan udah mengingatkan nih, dia udah tahu mana yang seharusnya dia lakukan, dia udah tahu mana yang buruk dan yang baik, berarti itu mah dia udah tulis dan udah siap dengan konsekuensi yang bakal dia terima. Jadi ya udah, doain aja semoga dia cepat sadar dan dapat hidayah gitu. Ada teman lagi? udah. Selanjutnya, sebagai Tashkil FGUG Muallimin Persis 3 Permuke, apakah ada program khusus untuk santri agar terhindar dari pergaulan bebas? Boleh dijawab. Aku setahu aku sih nggak ada ya. Nggak ada sih. Program khususnya enggak. Untuk program khususnya tidak ada, tapi kita juga nggak tahu sih bagaimana ya para guru, bisa jadi udah ngeplan gitu ya untuk kedepannya, tapi untuk saat ini belum ada, jadi belum ada. Kalau program Tashkil ya, kalau program Tashkil nggak ada kan, nggak tentang Tentang khusus tentang pergaulan bebas nggak ada, cuman kita masih punya bidang keamanan yang selalu memantau santri ya lewat dari info dan internetnya. ya sama sih. Kalau emang nggak ada program khususnya tentang pergaulan bebas, cuma pastinya alhamdulillahnya juga para asatidnya emang suka kadang menyelip-nyelipkan materi atau cerita-cerita tentang masa kini ataupun pada masa zaman sahabat gitu kan ya. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan bagi santri-santrinya juga agar tidak terjerumus. Gimana tanggapan AA dan Teteh ketika melihat orang yang sudah berada di ruang lingkup pergaulan bebas? Oh, yang pasti ya saya juga sangat kecewa dengan pergaulan masa kini, apalagi sekarang semua media itu gampang diakses, entah itu dari aplikasi TikTok, Instagram. Ya saya rasa zaman ini tuh kayak kembali lagi pada masa zaman dulu, pada zaman jahiliyah gitu ya, yang banyak maksiatnya gitu, keburukannya. Ya, mau gimana lagi sih ya, emang yang namanya akhir zaman itu udah dekat. Emang dekat. Tapi iya sih, Mengenaskan. Mengerikan. tanggapan aku ketika melihat orang yang terjerumus kepada pergaulan yang bebas, lebih ke menyayangkan gitu, kenapa dia melakukan hal itu. Terus setelah karena kan aku mikirnya orang lain ngelihat itu kan namanya beda-beda, ada yang menilai ini, menilai itu, menilai segala rupa. Nah, aku berusaha untuk mengontrol diri aku agar tidak menjadi dia gitu, karena bagaimanapun kita nggak tahu dia setelah ini bisa berubahnya gimana gitu, karena kan bisa jadi kan Allah membuat tergantung. Jadi bisa jadi sekarang dia berbuat kemungkaran, di selanjutnya dia lebih baik dari kita. Kita juga nggak bisa dia aku lebih baik daripada dia, karena kan kita juga nggak tahu, kita nggak bisa selalu mengontrol diri kita. Bisa jadi selanjutnya kita nggak tahu kan, jadi berusaha untuk tidak menjadi seorang itu. Lalu yang ketiga, aku jadikan itu motivasi untuk diri
bebas, kayak oh aku jangan sampai seperti itu. Jadi lebih ke motivasi. Apa harapan AA sama Teteh ke depannya untuk generasi saat ini? Gimana dari Teteh kok? Generasi kemarin lagi tadi kata Aksena sekarang itu di era yang segala di apa ya Gen Z, Gen Alpha lah sekarang. Dan pastinya kayak tantangannya teh langsung ada di handphone kita jadinya gimana kita harapan aku untuk Gen Alpha generasi selanjutnya semoga teman-teman bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya karena kan sekarang kan apa ya banyak yang menormalisasikan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan itu mulai muncul di apa ya di HP kita sendiri gitu dan semoga yang generasi selanjutnya bisa kuat apa ya menahan segala apa sih godaan ya jadi semoga bertahan di apa ya di yang baik-baik lah nggak usah kesana lah gitu yang tetap di zona yang baik di zona yang aman dan tidak membawa kemungkaran dan jangan sampai melupakan agama itu banyak terjadi ya. Kalau harapannya dari saya mungkin benar yang tadi Jawa katakan semua itu emang ada di ponsel kita. Harapannya mungkin untuk generasi selanjutnya, generasi anak cucu kita, dan khusus generasi saya gitu, generasi zilenial, semoga kita bisa melahirkan kader-kader yang jauh lebih baik daripada masa kini, dan juga mungkin kedepannya bisa jadi ditegakkan hukum Islam dan biar bisa kembali ke jalan yang lurus. Bahkan itu nyata bisa didakwahkan di media juga kan. Menurut AA dan Teteh, apa langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh sekolah untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan santri? Oh, baru sekolah jadi agak Ngelek. Langkah-langkah konkret untuk mencegah tadi mungkin bisa disosialisasikan tadi. Terus mungkin bisa juga kan kalau di sekolah ya, kalau di sekolah bisa pasang CCTV mungkin tiap kelas gitu ya. Ya kan biar terkontrol gitu kan, siapa tahu emang banyak yang tidak kita tahu gitu. Semoga terwujud. Tambahin Dari aku pihak sekolah kan ya, pihak sekolah bisa membuat aturan yang lebih tegas, tapi yang membangun gitu, gak cuma tegas tapi tepararibu ya kan, jadi tegasnya teh beneran tegas. Nah selanjutnya sekolah juga bisa membuat kayak seminar gitu ya, seminar agar ya yang serupa gitu, yang masih setema dengan ini agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Selanjutnya juga bisa dengan apa sih, membuat forum diskusi. Jadi sekolah bisa apa ya, lebih ke kayak gitu talk show. Jadi kan kalau seminar mah ini ya apa sih, formal. Kalau forum yang diskusi ini mah agak informal, jadi semuanya bisa mendengarkan pendapat dari yang lain. Mungkin begitu. Satu lagi gimana sih Teh? Gimana meningkatkan kesadaran remaja tentang bahayanya pergaulan bebas? Meningkatkan kesadaran menurut aku dengan menggarisbawahi dampak dan akibat yang bakalan muncul ketika kita melakukan pergaulan bebas. Mungkin itu sih yang apa sih
yang berpengaruh banget gitu untuk aku. Soalnya aku lebih takut kalau misalnya nanti ke depannya aku gak siap untuk menerima konsekuensi yang seharusnya aku terima. Misal aku melakukan kemaksiatan, berarti aku dapat dosa kan. Nah aku gak apa ya, belum siap gitu kalau misalnya ini ya. Jadi itu yang mendorong aku buat kayak enggak deh, aku takut. Terus selanjutnya aku juga bisa fokus kepada cita-cita aku atau impian aku. Aku lebih kayak kalau aku melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, bisa jadi jalan aku menuju impian yang aku idam-idamkan itu apa ya? Enggak ada terwujud. Sebaliknya. Jadi kalau bisa aku melakukan kemungkaran itu bisa jadi jalan aku menuju impian aku teh lebih lama terhambat, terhalang. Jadi aku lebih berpikirnya ke depan. Saya benar sih sebetulnya ada yang tadi yang kita itu sebelum agak mencegah gitu kan, kita harus tahu dulu konsekuensinya dan akibat dari pergaulan bebas itu apa sih gitu. Tapi kita juga harus mengetahui apa sih sisi positif dari kita menjauhi pergaulan bebas itu. Oh iya. Jadi kayak contohnya yang pertama kan pasti lebih dekat dengan agama, kita juga lebih ya aman lah ya dari istilahnya. Masya Allah. Iya. Terus kita juga bisa apa ya, segala sesuatu itu jika kita sudah dekat dengan agama pasti semuanya bisa terwujud. Bukan bisa tuh pasti terwujud. Cuma lebih mudah daripada kita melakukan pergaulan bebas itu. Soalnya kan makin banyak dosa biasanya makin susahnya. Iya. Apalagi kayak menghafal Al-Quran, biasanya kan susah banget. Tambahan mungkin dari tatanya. Oke, alhamdulillah perbincangan kita sekarang sudah selesai. Nah teman-teman, jadi sekarang kita paham ya gimana caranya agar tak terjebak pergaulan bebas yang mengenaskan. Jadi poin pentingnya kita harus menekankan agar tak terbawa oleh suasana di zaman sekarang, di era yang mengenaskan ini. Oke, terima kasih kepada Aksana dan Tezahwa sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di sini. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.